Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah, kita doain sehat walafiat, selalu dalam taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan seluruh para guru-guru semua yang juga kita doakan, Bapak Ibu sekalian, semua guru-gurunya biar pada sehat, Allah kasih panjang umur, berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, saya berdiri aja Bu ya. Kayaknya kalau duduk belum tua apa udah tua Bu? Belum tua apa udah tua? Kalau duduk nggak enak ya. Para bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah hari ini saya senang banget bisa berjumpa kepada guru-guru, ibu sekolah, kepala sekolah, bapak-bapak, ibu semua, wali murid, masya Allah. Mudah-mudahan hari ini niatnya talabul ilmi, silaturahmi. Nabi sudah janji Allah kasih panjang umur, Allah kasih cuan yang banyak. Oh, giran cuan, aminnya lancar aja ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak perlu ngenalin diri deh ya. Kita fokus aja sama materi. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita baca doa ini. Ini doa yang selalu dibaca setiap kali kita selesai membaca Al-Quran. Ya, saya mau tes dulu nih, semangat Bapak Ibu. Ayo rame-rame. Allahumma arhamna waj'alhu lana wa nurau Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna tilawatahul al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana satu kali lagi Bu. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayo Pak, semangat. Imama wa nurau Allahumma dzakirna wa 'allimna warzuqna tilawatahu wa atrafan nahar waj'alhu lana
Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, di bulan diturunkannya Al-Quran kita senantiasa selalu diberikan rahmat dengan Allah dengan sebab kita cinta kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal. Satu lagi saya mau ajak nih, kita bertasbih bersama ya. Ya, sama-sama kita bertasbih biar tambah semangat. Sebelum masuk materi Bapak Ibu sekalian, Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala quwwata Subhanallah. Ayo semangat. Wala ilaha wallahu akbar wala haula satu lagi Bapak Ibu sekalian ya, biar ganjil. Subhanallah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billah. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa saya awali dengan bertasbih? Ya Bapak Ibu, bulan Ramadan bulannya panen pahala. Yang baik-baik Allah balas dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ya, kenapa tasbih? Kata Nabi, ahabbul kalam ilallah arba'ud. Ucapan yang paling Allah suka, bacaan yang paling Allah cinta, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Ini 4 kalam yang Allah sangat suka. Boleh ini Bapak Ibu sekalian jadiin wirid sehari-hari ya, sambil masak ibu ya, menunggu waktu sholat. Subhanallah, Masya Allah. Mateng apa gosong kira-kira tuh? Ya, sambil ngepel subhanallah, karena ini adalah ucapan yang Allah sangat suka. Baik Bapak Ibu sekalian, dari sejak bulan Sya'ban, bulan Rajab, kita sudah berdoa kepada Allah supaya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, hari ini panjang umur ya, hari ini sehat walafiat, sehingga kita semua ketemu dengan bulan Ramadan. Balighna ya Ramadan, sampaikan kami ya Allah bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, doa ini Allah kabul. Berapa banyak Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kita Ramadan tahun lalu masih ikut berpuasa bareng-bareng. Ramadan tahun lalu masih ikut sahur bersama. Sekarang mereka sudah berada di alam barzah. Tapi kita alhamdulillah ketemu dengan bulan Ramadan. Ini doa sejak bulan Rajab sudah kita minta. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan.
Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus bertemu dengan bulan Ramadan? Kita sangat berterima kasih. Makanya hari ini saya kasih tema Thanks to Allah for Ramadan. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Nah, alasannya banyak Bapak Ibu sekalian ya. Yang pertama, Ramadan ini dari namanya Ramadan, artinya membakar. Ya, kita berterima kasih kepada Allah karena dengan sebab Ramadan datang, dosa kita habis Allah hapus. Alhamdulillah. Romannya diem aja, dosanya dihapus ya. Emang gak kepengen Pak? Dengan sebab Ramadan tiba, dengan sebab kita bertemu dengan Ramadan, dosa-dosa kita habis Allah hapus. Coba kalau kita nggak ketemu Ramadan, Masya Allah, cara untuk menghapus dosa kita harus butuh energi, butuh usaha, sholat malam, istighfar sebanyak-banyaknya, sholat taubat, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, dosa kita Allah bakar. Alhamdulillah. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, Ramadan mengajarkan kita bagaimana rasanya lapar, bagaimana rasanya haus. Kurang lebih 14 jam kita menahan lapar, menahan haus, belajar bagaimana di luaran sana banyak orang-orang yang setiap hari nggak makan, setiap hari tidak bisa menemukan minuman dan makanan. Allah ajarkan kita dengan sebab datangnya bulan Ramadan. Puasa Bu? Puasa Bu? Belum bolong belum? Alhamdulillah udah ada yang bolong tadi Pak. Ya, bapak-bapak mak harus hatam dia mak puasanya, nggak ada istilah bolong ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ya jadi Ramadan itu mengajarkan kita bagaimana kita merasakan lapar dan dahaga. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu mendidik kita peduli dengan orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang duafa. Coba lihat betapa dahsyatnya gairah, semangat orang untuk berbagi di bulan Ramadan. Ya, karena nilai pahalanya berlipat ganda. Ramadan juga membentuk diri kita sehat. Nih kapan-kapan nanti kalau ada waktu lagi, saya punya satu buku, Kenapa Ramadan bikin kita sehat. Wah itu diceritain panjang, bukunya tebal banget ya, next time insya Allah ya. Kemudian Ramadan juga membuat kita bangga. Kita bangga sebagai seorang muslim punya undang-undang terbaik, undang-undang yang terrelevan, paling sesuai sepanjang masa dan sepanjang tahun, Al-Quran, di mana anak bapak ibu selalu digembleng Al-Quran. Ini satu kebanggaan kita ya. Al-Quran adalah kalam Allah yang maha benar, undang-undang yang paling benar, enggak pernah salah dan selalu tepat sepanjang masa dan sepanjang zaman. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, anak kita dari sejak piyak-piyak. Kenal piyak-piyak Bu? Ya Alhamdulillah Bapak Ibu, saya tahadus binikmah ya. Anak saya dari nomor pertama sampai nomor keempat yang paling bontot di sini semua. Alhamdulillah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kita rela anak masih kecil harus ada di pelukan ibu bapaknya, tapi mereka harus berjuang di pondok pesantren, tidur bersama, makan bersama, salin dan lain sebagainya, karena kita ingin membekali anak kita hubbul Quran, cinta kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu sekalian, kalau Al-Quran Allah turunkan salah satunya memberikan syafaat
Nanti kita kan nggak tahu Bapak Ibu, di akhirat, di surga, di neraka yang Allah sudah siapkan, kita masuk surga apa masuk neraka kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah berusaha membekali putra putri kita cinta Al-Quran, dengan Al-Quran nanti mereka akan mencari bapak ibunya, memberikan syafaat ketika bapak ibunya mendapatkan kekurangan. Alhamdulillah. Senang nggak Bu? Senang nggak? Senang aja apa senang banget? Alhamdulillah, senang banget Bu Mega ya. Alhamdulillah ya. Terus Bapak Ibu sekalian ya, Ramadan ini kesempatan doa-doa kita tidak Allah tolak. Nah nih ya, Bapak Ibu pengen nggak doanya dikabul oleh Allah? Pengen ya. Kata Syekh Al-Imam Said Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, kata beliau, saya kalau di sini mulu bapak-bapak cemburu nih ya, sini aja deh ya, ya. Ibu-ibu mulu katanya Pak gitu ya. Oke. Dalam Fiqhus Sunnah, orang ketika doanya pengen dikabul oleh Allah, satu, yang diisi ke dalam perutnya harus halal. Kalau ada satu butir kurma, ada satu butir beras yang tidak halal, itu yang menyebabkan doa kita Allah tolak. Ya. Yang kedua, supaya doa-doa kita bisa cepat dikabul oleh Allah, cari tempat-tempat yang mustajab. Depan Baitullah, Multazam, Makkah Al-Mukarramah, Hijr Ismail, ketika tawaf, ketika sa'i, Safa dan Marwah, Arafah, Muzdalifah, Mina, Raudhah, tempat yang mustajab. Tapi kan berat, nggak semua orang bisa ke situ. Betul Bu? Udah sampai sini si ibu juga disebut ya. Betul Pak? Jadi untuk mencari tempat yang mustajab berat, nggak semua orang bisa datang ke sana. Makanya yang ketiga kata Imam Syekh Sabiq, cari waktu-waktu yang mustajab. Ya, untuk doa kita biar cepat diapain? Dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sepertiga malam. Dan ini berat juga. Nggak semua orang kan bisa sholat malam setiap malam. Nggak semua orang, berat. Tapi kasih sayang Allah, rasa cinta Allah, dan rasa terima kasih kita kepada Allah, Allah kasih kesempatan doa-doanya mustajab selama 1 bulan penuh, 24 jam, kapan saja Ramadan. Masya Allah ya. Jadi Ramadan itu 1 bulan full, 24 jam. Kapan aja Bapak Ibu berdoa, ini waktu yang mustajab. Oke, next. Ya. Yang terakhir, Ramadan ini membuka fasilitas buat kita agar kita mendapatkan pahala sempurnanya rukun Islam. Kok bisa? Ramadan bisa meraih pahala sempurnanya rukun Islam. Ntar kita kupas satu-satu. Oke. Ada 6 bukti Ramadan memiliki tingkat kesempurnaan. Ini panjang juga ya. Kira-kira Bu Maya sampai berapa menit nih saya Bu Maya? Nah, Bapak Ibu masih kuat? Masih tahan? Nah, saya yang kagak tahan ini ya. Soalnya saya dari pagi belum makan, belum minum. Oh sama, kirain saya doang kali belum makan, belum minum ya. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kenapa Ramadan itu disebut syahrus siyam, bulan puasa? Satu-satunya umat manusia dari dulu sampai sekarang Allah wajibkan 1 bulan penuh puasa. Cuma Ramadan doang. Nggak ada. Bapak Ibu nggak akan ketemu di luar lain.
hanya bulan Ramadan, dan pahalanya spektakuler. Kalau Bapak Ibu datang kemari niatnya untuk mencari ilmu, pahalanya berapa? Bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Bapak Ibu datang dari rumah, coba saya mau cek, siapa yang paling jauh rumahnya dari sini? Brebes. Datang dari Brebes apa di sini? Dari Brebes. Masya Allah. Berapa kilo Bu Brebes Bu? Nggak ngitung ya. Berapa langkah? Apa lagi ya? Ya. Coba bayangin Bapak Ibu. Saya udah nganggap jauh ya. Nggak tahu ada lagi yang lebih jauh, Brebes. Tapi nggak bawa telur asin sama bawang kan? Oh bawa. Bukan buat saya, buat ibu Maya. Ya. Coba Bapak Ibu sekalian. Semakin jauh langkah Bapak Ibu datang ke majelis ini, semakin besar pahalanya. Kalau satu langkah Allah kasih 10 kali lipat. Saya tanya tadi berapa langkah? Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Bu ya selalu dapat ilmu manfaat ya. Semakin jauh kita datang ke majelis ini, maka semakin besar kita punya pahala. Mana dalilnya? Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang mengerjakan satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Tuh ya. Jadi kalau dari Brebes, Masya Allah luar biasa pahalanya ya. Dan puasa melebihi itu. Nilai puasa Ramadan melebihi pahala dari rumah ke tempat ini. Berapa? Tak berbilang, tidak bisa disebut jumlahnya, sampai Allah bilang apa? Wa ana ajzi bihi, saya yang akan membalas nilai pahala puasa, dan ini hanya ada di Ramadan ya. Makanya jangan sampai ada yang bolong. Saking pentingnya Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini puasanya sangat penting. Kenapa? Puasa hanya untuk Allah, dan Allah yang akan membalas puasa itu. Sampai-sampai kata Allah, faman waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Kalau kita berhalangan karena safar, kita berhalangan karena sakit, ibu-ibu berhalangan karena menstruasi, fa'iddah harus diganti di luar bulan Ramadan. Karena begitu penting nilai pahala Ramadan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan disebut syahrul qiyam, bulan untuk melakukan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan ini disebutkan salat sunnat taraweh, dan hanya ada di bulan Ramadan. Nggak ada salat sunnat taraweh di bulan lain. Ibu-ibu kalau taraweh nanti bulan Syawal kira-kira begini apa begini ya Bu ya. Jadi salat sunnat taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Orang yang puasa, orang yang qiyam Ramadan, inilah yang Nabi sebut ma taqaddama min zambi. Ya, orang yang puasa, orang yang qiyam Ramadan, dosanya tahun lalu Allah hapus, bersih, tanpa punya dosa. Tuh, alhamdulillah. Tapi jangan salah Bapak Ibu sekalian, redaksinya soma wa qama. Apa soma? Orang yang telah puasa, yang diampuni dosanya tahun lalu, orang yang telah puasa, bukannya puasa doang. Iqama, orang yang telah melaksanakan qiyam. Makanya rugi ya orang yang ketemu Ramadan enggak puasa, ketemu Ramadan enggak qiyam Ramadan. PR-nya Bapak Ibu sekalian, hatam puasanya, hatam juga qiyam Ramadannya, insya Allah ya. Kan kita berterima kasih sama Allah karena kita ketemu dan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Jangan sampai Ramadan meninggalkan kita tanpa punya pahala yang kita dapatkan. Oke, next.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, nah ini Ramadan disebut syahru nuzulil Quran, bulan turunnya Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran ini Rasulullah termasuk orang yang ajwadan nas, orang yang paling gemar, paling punya semangat, ya. Terutama ketika Ramadan tiba, Rasulullah lebih semangat lagi. Ngapain? Tadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Nabi itu tadarus, disimak Qurannya, karena Nabi Qurannya nggak ada di buku. Zaman Nabi kan nggak ada Quran bentuk tulisan. Zaman Abu Bakar nggak ada Quran yang bentuk fisik. Zaman Umar nggak ada Quran yang bentuk fisik. Qurannya di mana? Di sini semua. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah nih, putra putrinya mewarisi apa yang Rasulullah lakukan. Kita berusaha anak kita biar Qurannya di mana? Di otak, kemudian di hati, bukan di mana? Di buku. Rasulullah ini selalu simaan, tadarus, saling mengaji bersama Jibril, minimal setiap tahun 1 kali hatam tadarusnya bersama Jibril. Kecuali Rasulullah 2 kali hatam ketika detik-detik usia beliau berakhir, ya, menjelang wafatnya Rasulullah baru 2 kali hatam. Nah, Bapak Ibu sekalian, termasuk Bapak Ibu ini di terakhir sekali ini, saking luar biasanya para ulama-ulama berusaha untuk mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Imam Syafi'i selama 1 bulan 60 kali hatam. Masya Allah, Bu. Berarti sehari berapa, Bu? 2 kali. Kita sehari berapa, Bu? 2 lembar. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah, ya. Masih dibaca. Ya. Kali boro-boro mah kayak Imam Syafi'i berapa? 60 kali hatam, ya. Kita 6-nya aja udah cakep banget, ya. Nggak pakai 60, 6-nya aja cakep banget, ya. Alhamdulillah. Para Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yang keempat, Ramadan ini adalah bulan wajib bayar zakat dan berbagi takjil, ya. Dan hanya di bulan Ramadan. Satu-satunya zakat yang hanya di bulan Ramadan, ya zakat fitrah. Mau anak-anak, mau bapak-bapak, mau emak-emak, mau kecil, mau dewasa, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Untuk apa? Tuhratan lis-shaim, membersihkan puasa kita. Bisa jadi kan, ibu-ibu baru ke sahur pisan, dia ngerumpi teleponan, ngomongin orang, ya. Nah, itu kan jadi rusak puasanya, ya. Makanya puasa mulut, puasa perut, ya. Puasa semuanya. Biar kita termasuk orang-orang yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah hapus dosa-dosanya. Kekurangan puasa-puasa kita Allah bersihkan dengan apa? Zakatul fitri. Makanya kalau bisa jangan sampai kita orang yang dapat zakat. Tapi kalau bisa apa? Yang membayar zakat. Kenapa, Bu sekalian? Walikulli syai'in zakat. Setiap sesuatu itu ada pembersih. Wa zakatul jasadi as-siyam, dan pembersih badan kita puasa. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal simak pembahasan saya tentang zakat itu di TVRI pas jam 4:30 subuh. Ya, jam 4:30 subuh nanti ada tayangan tentang saya membayar zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Itu ada di TVRI setiap 4:30 subuh, ya, di bulan Ramadan ini. Nanti silahkan simak aja, ya. Betapa dahsyatnya orang itu harus membayar zakat, karena dengan berzakat kita bersihkan badan kita, dengan membayar zakat kita bersihkan harta kita, dengan membayar zakat dia bisa memberikan tu'matan lil masakin, memberikan makan kepada fakir dan miskin, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang tidak membayar zakat, zakat itu apa sih artinya? Nanti komplitnya di TVRI, ya.
Zakat itu secara bahasa az-zakatu hiya taharatun. Satu, zakat itu mensucikan. Kalau harta yang kita punya kita keluarkan, maka harta itu menjadi suci. Dimakan oleh kita, oleh istri, anak-anak kita, mereka makan makanan yang suci. Dan yang suci itulah yang Allah suka. Coba apa ayatnya? Allah suka sama orang-orang yang suci. Ibu ada yang tahu? Ayat yang menunjukkan bahwa Allah sangat suka dengan orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Ya, bahwa Allah tuh suka sama orang suci. Makanya seorang ulama besar, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bapak Ibu nanti kalau ke Mesir ya, ziarah datang ke makamnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini peci beliau nih, Bu. Ini bukannya peci tukang apa yang di pelayaran tuh, Bu. Bukannya, ini pecinya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar Mesir. Ya, di Mesir kan lagi viral, Bu. Peci beliau. Dan ini saya beli khusus dari sana. Ya, alhamdulillah. Jadi promosi peci ini ya. Apa kata beliau, Bu? Beliau ketika ceramah ditanya, "Ya Syekh, nanti kami ketika di surga BAB pipis apa enggak?" Ya. Kata beliau apa? Di surga itu kamu nggak akan BAB. Di surga nanti kamu nggak akan pipis. Karena BAB dan pipis itu najis. Di surga hanya orang-orang yang bersih yang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Termasuk bersih harta kita. Ya. Yang kedua, zakat itu artinya an-nama'u, bertambah dan berkembang. Jadi kalau kita pengen harta kita bertambah, harta kita berkembang, ya keluarin. Ada zakat, ada infak, ada sedekah. Dan ini tiga kata beda fungsi dan penyalurannya. Ya, nanti akan dibahas. Kemudian yang ketiga, zakat itu artinya apa? Al-barakatuh, berkah. Makanya banyak orang, Bapak Ibu sekalian ya, hartanya melimpah, merasa kurang terus. Betul nggak? Bagi orang yang sebulan gajinya 1 juta, alhamdulillah udah gede. Tapi bagi orang yang gajinya sebulan 10 juta, kecil. Bukan kecil lagi, kecil. Kenapa kecil, Bu? Di bawah kecil namanya kecil. Ya, kecil banget. Nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa di luaran sana, orang yang sebulan gaji 1 juta, Allah berkahi cukup. Tapi di luaran sana, orang yang gajinya sebulan 50 juta, tetap tidak pernah cukup. Tidak ada keberkahan. Ya, oke. Para Bapak Ibu sekalian, kemudian yang kelima, yang ini saya bilang tadi, Ramadan disebut syahrud du'a. Coba Bapak Ibu lihat, perintah puasa kutiba alaikumusiyam, terus Bu ayat ke bawah pasti akan ada kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ya. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu masih tetap ayat puasa tuh, di atas ayat puasa. Kata Allah, apabila Muhammad orang bertanya tentang aku, katakan aku itu sangat dekat dengan mereka, yang selalu menjawab, mengijabah doa-doa orang yang berdoa. Syaratnya apa, Bu? Fal yu'minu bi. Ketika doa kita pengen dikabul oleh Allah, syaratnya fal yu'minu bi, berimanlah kepada Allah. Ya, itu syarat supaya doa kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, coba lihat hadis yang paling bawah tuh. Ya. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa' minan nar fi syahri Ramadan. Sesungguhnya Allah itu setiap hari membebaskan hambanya dari siksa api neraka, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Masya Allah ya, luar biasa.
Makanya kenapa juga saya bilang apa? Thanks to Allah for Ramadan. Kita sangat berterima kasih kepada Allah karena kita bertemu dengan Ramadan. Kita termasuk orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka. Bahkan wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha falyastajibu lahu. Jadi doa-doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan pasti Allah ijabah. Amin, Bu. Bu, amin, Bu. Subhanallah. Ayo semangat. Wallahu akbar. Quwwata illa Subhanallah. Wallahu akbar. Wala quwwata. Terakhir, Ibu sekalian ya. Ya. Masih tidak perlu saya bahas. Terakhir. Ramadan itu yang saya bilang tadi memfasilitasi kita meraih rukun Islam yang sempurna. Orang yang rukun Islamnya sempurna kalau sudah apa? Sudah apa, Pak? Haji. Ya. Orang yang rukun Islamnya sudah sempurna kalau sudah haji. Dan untuk wilayah Bekasi, Bapak Ibu sekalian, daftar haji sekarang berangkatnya 2060. Bu Maya kalau baru daftar ya. Masya Allah. Umur saya 50, Bu. Ditambah berapa? 60. Ya, tolong buat tolong gitu ya. Pakai tongkat ya, kayak tongkat ya. Allah tahu Bapak Ibu sekalian, semakin banyaknya penduduk manusia di dunia ini, semakin antrian haji begitu panjang. Kita bisa jawab sekarang ini, kenapa sampai Allah kasih fasilitas dengan bulan Ramadan, orang itu akan meraih pahala haji. Bukan hanya pahala haji, tapi hajinya bersama Rasulullah. Ini yang mahal. Ya, Nabi haji berapa kali, Bu? Bu, Nabi haji berapa kali? Pak, Nabi haji berapa kali? Bapak? Lah, nggak ada yang tahu ya ini. Nah, berapa kali, Bu? Masya Allah, dari Brebes luar biasa nih, 1 kali. Satu lagi pertanyaan, Bu, tahun berapa, Bu, Nabi hajinya? Nggak tahu ya. Jadi Nabi haji itu 1 kali. Kenapa Nabi haji cuma 1 kali? Kalau Nabi berkali-kali nggak mampu. Yang sekali aja juga berat, Bu ya. Berat nggak, Bu? Bu, berat nggak? Berat. Insya Allah mudah-mudahan ya. Semuanya biar bisa cepat dipanggil Allah. Panggilan yang mana udah amin baik. Panggilan haji dan panggilan umrah, insya Allah, Bu ya. Apa Ibu sekalian, nih hadisnya nih dijawab oleh Rasulullah. Ketika Nabi berangkat haji tahun 10 Hijriah. Tahun berapa, Bu? Ingetin tuh ya. Tahun 10 Hijriah. Nabi berangkat haji tahun 10 Hijriah. Ketika Nabi berangkat dari Madinah, ada berapa belas ribu orang yang ikut pada waktu itu? Nggak tahu lagi ya. Ya, berapa belas ribu yang ikut haji bersama Nabi tahun 10 Hijriah? 120.000 orang. Nabi berangkat dari kota Madinah menuju ke kota Mekah. Ketika Nabi mau berangkat, ada seorang ibu-ibu menghampiri Rasulullah. Namanya Ummu Makil. Ya. Bukan Ustaz Makil, Ummu Makil, anaknya Makil, nah panggilnya Ummu ya. Ketika ketemu dengan Nabi, si perempuan ini, wahai Ummu Makil,
Makil, kenapa engkau tidak berangkat haji bersama kami? Ya, itu kata pertanyaan Nabi. Ya Rasulullah, kata Ummu Makil, saya punya 2 ekor onta, karena pada waktu itu kendaraan yang bisa mengantarkan orang dari Madinah ke Mekah hanya onta. Nggak ada Mercy, nggak ada Alfa, nggak ada Innova, nggak ada apa? Pajero, nggak ada ya. Cuma apa? Onta. Kami punya 2 onta, yang satu onta kami dibawa oleh suami sama anak saya pergi haji bersama kami. Tinggal satu lagi, ini untuk mengairi ladang saya. Kalau saya pakai dua-duanya, itu ladangnya nggak bisa diairin. Ya, ibu kan belum pernah tahu ya. Ternyata onta itu bu, buat ini kan kalau di sini udah nggak ada, mungkin saya lihat ya. Nggak tahu kalau di kampung-kampung ya. Di Mesir itu ada pertanian itu bukan ngarepin dari hujan, tapi dia dari sumur yang kemudian diikat sama ontanya, terus dia muter terus itu, airnya ketimba begitu ya, airnya ketimba pakai onta. Jadi saya nggak bisa haji. Mendengar jawaban Ummu Makil, Rasulullah apa? Faida jaa Ramadan. Ya, apabila nanti kamu ketemu dengan bulan Ramadan, nih hadisnya tuh. Faktamiri, makanya itu kalimatnya amr tapi untuk perempuan. Ya, untuk perempuan. Faktamiri, berumrahlah kamu di bulan Ramadan. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan ma'i. Karena orang yang mampu melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan dia haji bersama Nabi. Nah, ini yang mahal. Pengen bu? Pengen bu? Pengen banget apa pengen aja? Bapak-bapak pengen banget. Duitnya ada tuh, yang penting bapaknya pengen bu. Kan ada. Bininya pengen banget umroh, bapaknya kagak kepengen, ya agak berangkat juga bu ya. Insya Allah mudah-mudahan bapak ibu sekalian ya, berdoa doa yang tidak dikabul oleh Allah ya bulan ini. Sekarang bapak ibu konsentrasi, angkat tangan, berdoa kepada Allah. Ya Allah, Ramadan tahun ini saya berada di sini, tapi tahun depan ya Allah saya berada di rumahmu. Aminnya kurang semangat ya. Ya, amin ya Rabbal. Jangan mikirin duit bu, umroh mah nggak pakai duit. Ayo pakai kapal, pakai duit ya. Ya. Nah ini memberikan kesempatan buat kita Bapak Ibu sekalian ya. Ternyata di bulan Ramadan itu memfasilitasi, Allah kasih fasilitas bahwa kita punya kesempatan meraih kesempurnaan rukun Islam kita. Oke? Sudah berapa menit ya? 43 menit. Ada yang mau bertanya? Cukup mau? Ada yang bertanya? Kalau bertanya hadiahnya umroh, tapi bawa sertifikat tanah ke rumah saya. Ada yang bertanya? Ah, iya, mikrofonnya cuma satu ya. Oh, ini ada. Ini aja kasih. Halo, Ustaz.